Selamat sore, saya Sekretaris DPD Kabupaten Langkat, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Langkat Tani Merdeka Indonesia, mengucapkan salam dari Kabupaten Langkat. Hari ini giat kita ketemu dengan Bapak Budi Sutrisno. Di sini ada beberapa hal yang ingin kita ceritakan dan bercerita dengan Bapak ini. Bapak ini mempunyai banyak sertifikat tentang pengembangan klon unggul lokal kakao Baye Klon Langkat atau BCL namanya. Ini di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Ini Expo Kakao Simposium Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, ini juara satu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perkebunan sertifikat atas nama Bapak Budi Sutrisno. Ada 2. Terus sertifikat selanjutnya Simposium dan Expo Kakao Nasional 2012 di Padang, penguatan peran kakao nasional melalui dukungan teknologi berkelanjutan. Beliau dapat sertifikat atas nama Bapak Budi Sutrisno. Pemerintah Sumatera Utara, Dinas Perkebunan mempunyai sertifikat sebagai juara 1 pada kegiatan pemberian penghargaan petani kelompok tani berprestasi Provinsi Sumatera Utara 2013. Selanjutnya dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, piagam penghargaan diberikan kepada kelompok tani kakao berprestasi Tirto Kencono Jaya, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada acara peringatan Hari Perkebunan ke-56 atas nama ini kelompok ya Pak, kelompok. Seterusnya ada sertifikat dari pemerintah Kabupaten Langkat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2003. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu ingin kami beritahukan, sebenarnya ada potensi. Oh, ini masih ada yang tertinggal nih. Dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, sertifikat diberikan kepada Bapak Budi Sutrisno atas partisipasi sebagai peserta dari Kabupaten Langkat pada kegiatan penerapan teknologi isolasi dan starter formulasi biopestisida jamur atas nama Bapak Budi Sutrisno. Jadi demikian kira-kira kunjungan kita dari pengurus Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Langkat ke kediamannya Bapak Budi ini. Izin juga Bapak memperkenalkan diri. Dengan Bapak siapa, silakan Pak. Saya yang bernama Budi Sutrisno di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Rikson Purba. Bapak Rikson Purba yang sudah kemari untuk kunjungan kerja masalah kakao. Siap. Jadi demikian ingin mau kami sampaikan, dan harapan kita ke depan dengan adanya pemberitaan ini ataupun video ini, besar harapan kita dari organisasi Tani Merdeka Indonesia khususnya Kabupaten Langkat untuk menjaga, merawat ataupun mendukung program Bapak Budi Sutrisno ini yang sudah teruji sebagai juara 1 pernah dalam klon unggul kakao ini. Jadi kemungkinan nanti boleh kita sharing-sharing sama Bapak Sutrisno, atau panggilan akrabnya Pak? Baye. Pak Baye. Oh ya, panggilan Bapak ini Pak Baye. Jadi izin Pak Baye, kira-kira dulu ini ceritanya seperti apa ini? Awal ceritanya dulu. Awal tanaman kakao saya itu tahun 1995.
1995. Di situ udah gue tanam populasi. Populasi. Ya. Jadi di situ dicampur RCC 70 sama TSA 858. Oh, ya. Satu kebun itu kan dicampur-campur. Iya. Sebelahan RCC, yang sebelah sini TSA 858. Jadi ada persilangan antara yang kedua tadi yang ku ambil TSA 858. Iya. Lalu ku tanam bijinya ku tanam, nunggu 3 tahun, nunggu buah. Iya. Baru lihat buahnya. Ya. 1 tahun, jadi udah 4 tahun. Iya. Ternyata buahnya seperti ini. Iya. Lalu gua ambil entresnya, nggak gua ambil bijinya lagi. Oh. Gua ambil entresnya, gua sambung seperti ini, gua tanam di ladang. Siap. Nunggu lagi 3 tahun buahnya. 3 tahun. Nah. Iya. Nunggu lagi 3 tahun. Iya. Nunggu buah 3 tahun. Ya, kita pengamatan terus itu. Iya. 3 tahun, 4 tahun, nah baru bisa kita lihat buahnya, amanya, Iya. bijinya, Iya. tahan nggak, Iya. lama. Baru kita kembangkan. Iya. Jadi kita dapatnya ada pertama 3 tahun, ya kan? Kita tanam lagi 3 tahun lagi, nunggu 4 tahun lagi baru kita ini mendapatkan klon ini lah. Perjuangan yang sangat jauh ya. Bertahun-tahun untuk menemukan klon yang baru ini. Iya, tahun 2000 gua ambil entresnya. Tapi kita sangat berapresiasi sih Pak. Artinya perjuangan Bapak ini yang memakan waktu lama, tetapi bisa menemukan suatu klon yang baru, jenis baru untuk peningkatan komoditi coklat ini ya. Komoditi kakao ini secara pribadi dan organisasi kita sampaikan memang sangat-sangat terima kasih lah. Artinya ada potensi yang bisa kita kembangkan. Kalau dari sisi pengalaman Bapak nih, kalau klon BCL ini mulai dari inilah, ini kan udah siap tanam nih bibitnya Ya. Pak. Dari mulai siap tanam berapa tahun dia? 1,5 Setahun setengah sudah berbuah betul. pentil. Iya. Nah, berbuah pentil ini kira-kira dia sampai bisa seperti ini. Ini umurnya udah 5 tahun kan? Oh, kalau ini 25 tahunan ya. Iya. Berarti kalau tadi yang pentil tadi itu dari awal nih, dari awal dia bisa dipanen itu berarti sekitar 2 tahunan ya. Iya. Sekitar 2 tahunan. Panen. Potensi buahnya Pak? Potensi buah itu kalau pentilnya sampai 300. 300 biji. Iya. 300 ini. Kalau perawatannya benar ya. Pentil aja. Tapi kalau udah besar buahnya gitu ya paling-paling 70. Oh, mohon maaf Pak, ini ada nggak? Ya Kalau kan ada contohnya, pengurangan. oh ada di Enggak pengurangan, ada yang layu gitu kan. Oh, kira-kira itu Pak bisa nggak 300 itu kalau memang dirawat dengan benar berpotensi nggak dia bisa? Oh, bisa mati pokoknya. Oh, pohonnya yang bisa mati ya? Dia nanti udah segitu kan, itu pohonnya 300, tapi pohonnya udah tahu. Boleh ya? Oh, berarti kalau dia sudah agak lebih tua, kalau 300 itu boleh. Boleh. Tapi kalau yang masih baru dia harus dipotong-potong ya, diputus ya? Atau Masih 2 tahun, dia kan layu sendiri ya tuh. Iya. Layu sendiri, ada yang jadi, ada yang enggak. Jadi izin Pak, yang kudengar ini katanya kalau kita buas untuk memberikan makanannya, dia akan memberikan sesuai dengan makanannya gitu kira-kira. Menurut Bapak ini informasi yang kudengar ini pas Pak? Contoh nih, semakin sering kita memupuk memberikan makanan tambah besar. Iya. Oh, ini kalau klon BCL ya. Kira-kira menurut Bapak ini kan ada beberapa klon juga yang Bapak sudah kenal. Apa kira-kira keunggulan klon BCL kita ini Pak? Dari itunya biji. Dari biji besar. Apanya itu namanya, hasil produksinya tinggi. Beratnya Nah, beratnya lebih berat. tinggi. Oh, produksinya tinggi. Kalau per hektar itu bisa 4 ton. Per hektar 4 ton. Kalau yang lain itu di bawah. Oh, per hektarnya itu 4 ton. Bisa ya, dengan perawatan yang benar tentunya ya Pak. Iya.
kalau contohnya dari berat bijinya Pak, kita lebih unggul nggak kira-kira? Oh lebih unggul, lebih berat ya. Kalau ini basah gini kan, tapi semua kayak gini ya. Ya. Ini kalau ditimbang, kupas, basah, 4 biji. Kalau dikeringkan 12, kering mati. Iya ya. 12 biji. Tapi kalau campur besar kecil itu ya dia kan agak naik sih, ya naik 15 sampai 18. Jadi demikian kira-kira tadi dari informasi Bapak Baik tadi, keunggulan BCL Kabupaten Langkat ini, BCL Langkat, penemuannya Pak Baik ini, dia per hektar itu bisa sampai 4 ton dengan perawatan yang benar. Terus dari sisi ketahanan hamanya Pak, ini kuat, lebih tahan dari yang lain. Dari yang lain. Tiasa itu kan, karena kan ini Ya. silangan tiasa juga. Iya. Maksudnya dari tiasa sama SI itu gitu. Iya. Itu kan Jadi lama itu. izinkan Pak ini dengan perawatan yang mungkin masih belum maksimal kayaknya nih. Dengan buah yang seperti ini besarnya. Itulah keunggulan kira-kira penemuan Bapak ini ya, BCL ini. Jadi ada beberapa hal memang yang mungkin perlu disampaikan dalam cerita kita hari ini. Kalau per hektar itu biar lebih clear ya, per hektar itu menurut Bapak ini ditanam per hektar berapa batang? 1.200 itulah lebih. Nah, jadi pemirsa, jika kita mau mengembangkan komoditi kakao BCL ini, temuan Pak Sutrisno ini, Bapak Bayak bilang tadi ini bisa berpotensi di 1.200-an batang per hektar. Jadi kita tinggal mengakumulasi, kalau lahan kita ada 1 rantai, 2 rantai, kita tinggal berakumulasi ke sana, bagaimana hitungannya. 1 rantai itu ya bisa 45 sampai 50. Tergantungnya itu jaraknya. 1 rantai kata Pak Bayak tadi bisa 40 sampai 50 batang. Tergantung jaraknya yang menanam. Ya. Jadi saran nih Pak, kalau tentang jarak penanaman, menurut Bapak Yang dianjurkan Bapak lah, yang umum lah gitu ya. yang menurut Bapak hasilnya lebih bagus. 3 kali 3. 3 x 3. Menurut Pak Bayak ini jaraknya 3 x 3. Itu yang dia sarankan untuk itu budidaya ini. Umum. Ya, umum. Dari perkebunan. Ya, jadi dengan diskusi-diskusi kita ini, dengan legalisasi juga sama sertifikat ini, yang ada juara 1 berapa kali, ada sertifikat dari pemerintah kabupaten, provinsi sampai dengan kementerian. Saya rasa memang ini perlu untuk kita apresiasi, dan kita harapkan ke depan pembudidayaan kakao ini di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, bisa lebih kita dibiarkan dengan baik dengan memakai klon BCL. Gitu. Kira-kira setuju kan kira-kira? Setuju. Apa ya? Setuju. Nah, Karena di Sumatera Utara ini belum ada. Untuk tiasa tuh masih sedikit. jadi sepertinya kalau dari pembahasan kita ini Pak, kalau kebun entrasnya ini, kayaknya ini pembicaranya ini saja sudah berminat untuk dibuat kebun entrasnya gitu kan. Ada di Sumatera Utara. Nah, jadi harapan kita ke depan ini dengan membudidayakan kakao BCL ini, ke depan kita bisa mungkin lebih meningkatkan komoditi coklat ini secara umum dengan bantuan-bantuan para instansi-instansi terkait dan organisasi-organisasi yang lain. Jadi saya sebagai sekretaris DPD Tani Merdeka Kabupaten Langkat ingin mengucapkan bantuan dan respon yang positif. Bagaimana caranya ini agar dibekukan? Karena di sela-sela tadi kami bercerita dengan Pak Bayak, persoalan yang Bapak ini hadapi adalah tentang perizinan ya Pak ya. Perizinan yang untuk membekukan kebun entres ini. Itu ceritanya gini lah, itu dimurnikan gitu. Dimurnikan.
atau izin kepada pemeriksa ini juga kami kurang paham bagaimana regulasi seperti sesungguhnya. Cuman Pak Bayek mungkin bisa kita tangkap hanya menginginkan bagaimana caranya agar komoditi BCL ini dimurnikan berhak paten gitu ya, berhak paten dan berdaya saing dengan bibit-bibit yang lain, dan legalisasinya itu lebih jelas atas nama Pak Bayek gitu kira-kira. Ada trademark itu namanya ya, artinya ada hak cipta, ada hak ciptanya gitu, hak patennya atas nama Pak Bayek. Jadi kami juga yang berdiskusi ini sekarang pada saat ini berharap semua tujuan ini akan lebih baik jika kita bisa bekerja sama, dan mohon juga nanti dukungan instansi yang terkait ke depan. Kalau jika butuh dengan lokasi ataupun kerjasama dengan Pak Bayeknya ada di sini, kan bisa langsung kan Pak? Mau dari semua pun kan terbuka ya Pak ya, terbuka. Boleh nanti dihubungi Pak Bayek ataupun dihubungi yang ngomong ini. Nanti kita antarkan ke tempat Pak Bayeknya. Jadi harapan terakhir Pak, kira-kira ke pemerintah atau ke masyarakat, silakan Pak. Ya, harapan terakhirnya secepatnya lah untuk dibikin paten. Oke, hanya itu Pak. Iya, karena kan udah lama kali. Oke. Dari tahun 2012 ini kalau nggak salah. 2012 tadi? Iya, ya, 2012. Ah. Ya, berapa tahun? Jadi ingin saya sambungkan kembali. Mulai dari 2012, Bapak Bayek sudah mencoba untuk membuat hak patennya ini, sampai hari ini belum ada gedang. Dan harapan beliau dan harapan kita bersama-sama, tolong pemerintah yang terkait itu membantu regulasi atau bagaimana sih caranya agar ini lebih cepat dipatenkan untuk komoditi kakao BCL ini, agar punya nama, khususnya punya nama Sumatera Utara, karena BCL ini apa namanya ya, Bayek Klun Langkat, khususnya ini mengangkat nama Langkat, mengangkat nama Sumatera Utara, karena yang ini izin ya Pak, izin juga kepada pemirsa. Sepertinya ini kupikirkan nggak hanya Sulawesi saja yang punya klun yang bagus. Nah, ini di sini di sertifikat juara ini katanya, kata Pak Bayek juara 2. Nah, ternyata yang juara satunya sampai hari ini nggak punya hak paten. Gitu. Jadi mungkin ini yang mau bisa kita sampaikan. Besar harapan kita ke depan nanti ada solusi yang mungkin Pak Bayek juga dapatkan dengan harapannya ada hak patennya, agar lebih bersemangat. Banyak ilmu dari Pak Bayek ini tentang kakao yang masih bisa kita cari atau kita gali lagi kembali untuk pengembangan komoditi coklat ini. Jadi izin Pak Bayek, terima kasih atas kunjungan kita hari ini, sudah diterima dengan berbangga hati juga. BCL Langkat ini sebenarnya rupanya ada satu komoditi yang bisa jadi unggulan yang mau kita buat. Mudah-mudahan harapan Bapak juga harapan kita bersama ke depan, pemerintah bisa membantu. Dan mungkin dengan adanya kita video ini akan kita sampaikan ke instansi terkait yang bisa memang menopang dan membantu kita Yang terkait ya, terkait sampai nanti di mana kira-kira persoalan dan regulasi yang akan terhambat, nanti BPD Tani Merdeka Indonesia siap untuk membantu. Contoh regulasi, minta kebutuhan surat ini, surat apa, surat itu, nah itu kira-kira. Nanti bisa kita siap bantu Pak. Rumahnya mana ya Pak? Rumah kita di Setabat, karena kantor kita kan karena kita bicara organisasi, jadi aku bilang kantor kita ada di Setabat. Ini kantornya di sini juga. Iya, di apa namanya itu yang masjid Pak Arif, SMA 1 ada jalan SMA 1 SMA 1.
Tepatnya kalau kantor kita itu di Langkat. tempat balai Setabat. pembenihan. Balai pembenihan. Kita pakai kantor balai pembenihan. Itu 2 tipis ah. Iya, tepatnya di situ. Di apa ini balai ini. Jadi untuk sementara memang itu tidak diperuntukkan untuk organisasi, tetapi karena kita masih baru hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan petani, peternak, pekebun, nelayan ini, ya apa adanya lah yang sederhana, tetapi yang sifatnya tidak mengurangi tujuan atau visinya. Ya, artinya sederhana tapi bermanfaat. Gitu. Itu setapak di mana? Kalau saya nanti kita tutup dulu ya Pak. Jadi demikian kira-kira diskusi kita untuk sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak bermaksud tujuan yang intervensi atau sejenisnya. Kami hanya mencoba, terlalu lamanya ini persoalan ini bisa diangkat, makanya kita hadir dari organisasi Tani Merdeka Indonesia untuk membuka ini kembali. Bagaimana caranya, regulasinya bagaimana agar ini bisa mempunyai hak paten yang ditemukan oleh Pak Bayek ini. Dalam hal ini Pak Budi Sutrisno. Terima kasih, selamat sore dari Langkat, Kecamatan Setabat, Desa Banyumas, lokasi Pak Bayek ini. Selamat sore.